Malam ini aku mau cerita tentang Kak Haji. Buat followers aku yang suka dengan Kak Haji, kalian pantengin video ini sampai habis. Karena rencananya aku mau bikin cerita lebih lama, durasinya lebih panjang. Kalian doain semoga ini bisa. Karena aku juga takut ngeblank di tengah-tengah. Tapi mudah-mudahan bisa ya. Kalian udah siap apa belum? Mumpung aku lagi semangat bikin konten nih, karena aku lagi libur dan sekarang aku lagi ada waktu. Mungkin sampai tahun baru aku bakalan aktif terus di konten YouTube. Dan mudah-mudahan kalian semuanya bisa terhibur dengan konten-konten yang aku upload. Dan jangan lupa selalu ramaikan komentar-komentar. Dan kemarin itu aku seneng banget, ternyata banyak banget yang komen dan mereka semuanya mendengarkan semuanya. Terima kasih, kalian sudah cukup hadir di dalam video aku aja. Aku udah seneng banget dan mudah-mudahan dengan adanya konten ini bisa menemani kalian semuanya dalam beraktivitas. Terima kasih ya. Oke, malam ini khusus untuk pecintanya Kak Haji atau followersnya Kak Haji, ini semuanya akan aku berikan untuk kalian semuanya dan mudah-mudahan ini bisa menghibur. Terima kasih. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Seperti biasa, Kak Haji itu adalah sosok pasangan yang menurut aku sweetnya nggak ketulungan. Kalau misalkan di film India itu tuh dia kayak baknya Shah Rukh Khan gitu. Dia itu adalah sosok pria yang penuh dengan kasih sayang. Mungkin karena memang dari keluarganya dia juga cukup mendapatkan kasih sayang. Jadi dia itu melampiaskan kasih sayang tersebut ke orang yang ada di sekitarnya, termasuk aku. Aku adalah orang yang paling merasa beruntung ketika mendapatkan Kak Haji pada saat itu. Aku kalau dengar nama Kak Haji aja itu aku jadi merasa merinding lagi tuh. Jadi kayak ngerasa kembali bernostalgia dengan kenang-kenangan aku beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillahnya sampai saat ini aku masih komunikasi sama dia, aku masih tanyain kabar dia dan lain sebagainya. Pokoknya kita masih tukar kabar walaupun dengan kondisi yang berbeda gitu. Aku di sini sedangkan dia di sana dengan keluarga kecilnya. Oke. Saat masa SMA itu adalah masa-masa dimana aku sama dia itu merajut suatu hubungan dan aku juga nggak kepikiran bisa bertahan lama dan bisa menjalani suka duka bareng-bareng sama dia gitu. Sampai dia pernah bela-belain pindah ngaji ke tempat aku biar dia tuh bisa ketemu sama aku setiap hari. Itu adalah salah satu perjuangan yang effortnya dia tuh yang membuat aku tuh kayak makin jatuh cinta sama dia gitu. Karena nggak semua orang bisa mendapatkan itu dan nggak semua orang bisa melakukan itu gitu. Aku jadi ingat salah satu momen paling sweet yang pernah terjadi antara kita berdua adalah pada saat itu Kak Haji ini ulang tahun. Kak Haji ini ulang tahun dan waktu itu aku masih miskin. Aku masih gak punya apa-apa, aku gak bisa ngasih dia apa-apa. Itu sedih banget sih sebenarnya. Aku tahu kabar itu dari beberapa sahabatnya dia. Jadi beberapa teman-temannya dia tuh pernah ngobrol tentang perayaan ulang tahunnya Kak Haji. Dia kan orang berada, terus juga teman-temannya pasti orang-orang yang di atas rata-rata lah perekonomiannya. Sedangkan aku pacarnya sendiri itu dulu tuh untuk makan aja tuh susah gitu. Jadi kayaknya kalau ngasih kado yang agak sedikit mahal itu perlu perjuangan gitu. Dan itu tuh kalau nggak salah ulang tahunnya itu masih beberapa hari lagi. Dan di situ aku udah tandain sih sebenarnya di tanggal kalender aku tuh aku tandain ulang tahun pacar aku gitu. Aku lingkarin dan aku selalu hitung hari-hari berapa hari lagi ulang tahun pacar aku. Aku pura-pura nggak tahu aja sih, aku pura-pura nggak tahu dan itu adalah ulang tahun pertama yang membuat aku merasa paling berkesan gitu. Oke.
Jadi pada saat itu aku kan udah bekerja tuh, kerja paruh waktu ceritanya di tempat ibunya. Dan di situ tuh aku ngumpulin uang tuh karena ibunya Kak Aji itu suka ngasih uangnya itu tuh di setiap sore pas mau pulang. Kadang dia ngasih seminggu sekali, kadang dia ngasih setiap hari. Tergantung moodnya dia gitu. Tapi nggak pernah kurang. Bahkan dia suka ngelebihin gitu. Dan waktu itu setiap 1 bulan sekali itu ibunya selalu ngasih beras ke ibu aku, karena nggak tahu kenapa ibunya Kak Eji itu ngerasa kayak aku itu adalah anaknya juga gitu. Jadi aku nggak pernah cerita kesedihan sama ibunya Kak Aji, walaupun dia suka nanya-nanya tentang keluarga aku, gimana tentang bapak aku, ibu aku, pokoknya semuanya ditanyain sama ibunya Kak Aji karena kita sering komunikasi gitu. Aku nggak pernah menjual kesedihan. Nah di situ tuh dia bilang sama aku, selama kamu masih kuat untuk bekerja di sini, insya Allah nanti ibu setiap bulan kasih beras ke rumah, kata gitu. Jadi karena nggak perlu lagi kamu beli beras lagi di warung, jadi 1 bulan sekali nanti bawa aja beras ini satu ke rumah, kata gitu. Ibu aku tuh suka suka terharu gitu dengan kebaikannya Ibu Kak Aji. Nah di situ aku kan kerja di sana, aku ngumpulin uang sedikit demi sedikit. Alhamdulillah aku bisa mengumpulkan uang. Dengan awalnya sih sebenarnya uang itu tuh aku pengen tabung karena aku pengen beli seragam baru. Kalian tahu nggak, seragam yang aku pakai saat ini itu adalah seragam lengseran dari tetangga aku. Jadi tetangga aku tuh udah lulus dan dia itu juga sekolah di tempat yang sama aku. Dan dia udah nggak sekolah di sana, udah lulus, udah selesai, dan seragamnya itu dikasihin ke aku karena waktu itu pas mau masuk di sekolahan itu aku belum punya seragam apapun, kita belum sanggup untuk beli, tapi udah diterima di sekolah itu. Dan dulu seragam itu tuh hanya dapat seragam olahraga sama seragam satu lagi, batik ya, seragam olahraga, batik sama koko. Jadi ada 3 seragam dari sekolahan gratis, dan seragam lainnya itu kita beli kayak putih abu-abu, terus seragam pramuka. Pokoknya banyak, ada beberapa seragam lagi yang kita tuh harus beli sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya ada tetangga aku yang alumni di sana, jadi aku bisa pakai pakaiannya dia. Nah di situ udah lanjut lagi, aku kumpulin uang, dan di situ niatnya emang rencananya mau beli seragam, tapi karena ada sesuatu hal yang emang harus aku keluarkan juga untuk kejutan Kak Aji gitu kan. Jadi uang yang aku tabung itu rencananya aku mau beliin sesuatu buat Kak Aji. Suatu hari Kak Aji itu bikin acara lah sama teman-temannya. Dia bikin acara sama teman-temannya di rumahnya. Terus aku sebenarnya diundang juga, aku diajak juga sama Kak Aji yang nanti mainnya ke rumah, teman-teman pada datang, kata dia gitu. Tapi Kak Aji itu tuh kayak serba salah gitu loh. Maksudnya kalau dia lagi sama temennya, dia tuh nggak bisa yang kayak gimana-gimana sama aku. Dia ngobrolnya juga agak canggung gitu. Beda kalau misalkan kita cuman berdua doang. Nah jadi ketika dia ngumpul bareng sama temennya itu tuh jarang banget aku ikut datang atau untuk nyamperin dia tuh jarang gitu, karena aku takutnya malu sendiri, akunya malu gitu, nggak sefrekuensi sama teman-temannya. Apalagi teman-temannya tuh ada yang waktu itu pernah nggak suka sama aku kan gitu. Ada lagi cerita tentang temennya yang nggak suka sama aku, bener. Itu tuh aku nggak cerita sama Kak Haji karena aku takutnya Kak Haji malah renggang sama teman-temannya, karena yang Kak Haji tahu teman-temannya baik sama dia kayak gitu. Oke. Malam itu aku gak bisa datang ke tempatnya Kak Haji. Aku nggak tahu juga Kak Haji itu beneran ngundang aku atau cuman basa-basi doang. Dia cuman bilang yang nanti datangnya ke rumah, main gak ke rumah. Aku kan pulang dari toko itu. Nah kebetulan Kak Aji itu tuh nggak ke toko sore itu. Kan biasanya kan aku pulang bareng sama dia kan, dianterin gitu kan. Kadang ibu Kak Aji itu suka bilang anterin ade pulang, kasihan malam-malam pulang sendiri jalan kaki gitu. Nah jadi sore itu tuh aku nggak dianterin sama dia karena dia lagi sibuk sama temennya di rumah gitu. Ya udah akhirnya si ibu bilang, Dek, nanti ke rumah aja mampir, bilang sama Haji minta tolong anterin. Ya, jadi jangan pulang sendiri. Kamu ntar kecapean, jauh juga jalannya gitu. Udah malam gitu, udah gelap.
Dan perlu kalian ketahui di sana itu kalau misalkan udah malam, gelap tanpa ada penerangan, dan penerangan jalan itu tuh hanya berlaku di jalan-jalan raya yang umum gitu. Kalau jalan-jalan yang mau masuk kampung itu jarang, nggak ada penerangan jalan kecuali lampu senter ataupun lampu motor orang kayak gitu. Kalau udah maghrib itu kan udah gelap ya, jadi tuh sebenarnya aku tuh kayak berat hati untuk nyamperin Kak Aji ke rumah. Tapi aku juga pengen tahu reaksinya dia ketika aku datang ke sana masih pakai pakai seragaman yang sangat lusuh ini. Aku masih pakai kaos, pakai celana abu-abu, pakai sepatu, terus bawa tentengan karena tadi ibu itu nitipin aku makan gitu untuk dimakan nanti di rumah bareng-bareng sih sama orang tua aku juga. Terus pas mau sampai nih di rumahnya Kak Aji, motor udah banyak tuh, motor berjejeran karena mereka tuh lagi pada kumpul di dalam motor. Nah kan di atas rumahnya Kak Aji itu tuh ada rooftop, kayak apa ya, rumah yang mau dibangun, gedung, apa sih, pokoknya bangunan yang akan dibangun lagi tingkat 2 gitu, tapi belum jadi tuh dijadiin tempat buat mereka nongkrong. Nah biasanya emang suka begitu Kak Haji kalau nongkrong sama teman-temannya di atas gitu. Nah waktu itu kan aku masih di bawah tuh, agak ragu-ragu untuk masuk ke rumahnya Kak Haji. Terus aku duduklah di depan, karena di depan rumahnya Kak Haji itu ada apa ya namanya ya, tempat duduk gitu dari semen. Biasanya kalau orang-orang Sumatera tuh di depan rumahnya itu dikasih tempat duduk buat nyantai gitulah. Nah aku duduk di situ sambil ngeliatin motor-motor lalu lalang kayak gitu kan, karena rumahnya di pinggir jalan raya kan. Terus hujan, aduh aku mau neduh tapi nggak enak, tapi kalau nggak neduh aku basah gitu kan. Aku tetap duduk di situ. Terus tiba-tiba aku dilempar puntung rokok. Jadi aku dilempar puntung rokok kayak sama salah satu temannya Kak Haji dari atas, kayak, "Woi, ngapain lu di situ?" kata dia gitu. Kata aku, enggak ngapa-ngapain, cuman istirahat aja habis dari pasar," kataku gitu. "Lu habis dari pasar, dari pulang sekolah, masih pakai seragam sekolah, nggak pulang dulu?" "Pulang kok. Ini aku mau pulang." "Sini, mampir sini," diajakin tuh sama dia kan. Tapi caranya tadi itu nggak sopan sebenarnya, tapi cuman pada saat itu aku ya udah santai-santai aja, karena mungkin dia ngerasa kayak apa sih ya, biasa gitu sama temenan kayak gitu. Terus kataku, enggak deh bang, aku di sini aja gitu. Ji, lu kenal kan sama si itu tuh adik kelas kita gitu. Terus Kak Haji langsung menoleh ke bawah kan, dia langsung ngelihat menatap mata aku. Dan di situ kan posisinya aku kan abis pulang kerja capek, badan aku udah nggak karuan rasanya, udah gitu gerimis gitu kan. Terus dia kayak sedih gitu loh matanya, kayak gimana sih, kayak nggak bisa berkata apa-apa gitu. Terus aku langsung nunduk, kayak aduh aku nggak berani minta tolong diantarin sama dia pulang karena teman-temannya masih ada di situ. Terus aku bilang, dia bilang kayak gini sama aku, "Adek ngapain? Masuk, hujan tahu," kata dia gitu. Iya kan, nggak apa-apa, aku mau pulang, tadi istirahat dulu sebentar." "Kamu pulang sama siapa?" Pulang sendiri." "Oh pulang sendiri. Aduh gimana ya, sebentar ya." Aku kira sebentar ya itu karena dia mau turun. Ternyata enggak, dia masih tetap di atas. Aku udah pede aja gitu di bawah nungguin dia kan. Terus dia muncul lagi tuh dari atas kan. Dia bilang, "Dek, kamu bisa bawa motor nggak?" "Bawa motor?" "Enggak." "Kamu kan bisa pakai sepeda, kok nggak bisa bawa motor?" Aku nggak berani bawa motor orang, tapi gitu. Sebenarnya aku tuh bisa bawa motor, cuman kata ibu sama bapakku, kalau kendaraan orang jangan pakai kalau bukan kendaraan kita gitu. Maksudnya nanti kalau ada kerusakan atau apa-apa nanti kita yang tanggung jawab, sedangkan kita nggak punya uang. Bapak sama ibu aku tuh suka ngomong kayak begitu terus. Jadi aku menolak gitu untuk pakai motornya dia. Terus dia bilang, "Udah nggak apa-apa, pakai aja motor kakak tuh ada tuh di bawah." "Motor apa? Mau motor Mio? Pakai aja tuh motor Mio di bawah," gitu.
Pokoknya ditawarin untuk pakai motor. Kirain aku tuh dia bakalan nganterin aku kan. Enggak kak, nggak apa-apa. Aku pulang sendiri aja nggak apa-apa. Aku tadi cuma istirahat doang karena gerimis. Ini udah nggak hujan. Aku jalan ya, kata gue gitu. Oh, ya udah, kata dia gitu. Hati-hati ya. Ya udah, akhirnya dengan langkah yang sangat sedih aku jalan. Mungkin di situ tuh posisinya Kak Aji nggak bisa ninggalin temennya karena dia dilema juga. Di rumah tuh nggak ada siapa-siapa, bapaknya kerja, kakaknya juga nggak tahu si abangnya ada di rumah atau enggak. Terus ibunya kan di toko. Nah, takutnya kalau misalkan ditinggalin rumah sendiri, takutnya kenapa-kenapa nanti di rumah tanggung jawab sama Kak Aji gitu kan. Terus jalan aku tuh 15 menit setelah aku menginjakan kaki dari rumah Kak Aji, tiba-tiba aku ngelihat ada motor berhenti di belakang aku. Motor berhenti belakang aku, terus dia manggil, "Dek." Terus aku noleh ke belakang. "Loh kak, kok kakak nyusulin?" "Iya, kakak mau nganterin kamu pulang." "Nggak usah kak, nggak apa-apa, aku pulang sendiri aja." "Bener kamu nggak mau diantar pulang? Kamu kenapa nggak ngomong aja sih?" "Ngomong apa kak?" "Ngomong dianterin pulang. Tadi kakak cuma nguji kamu doang. Kamu gak usah jadi orang yang gak enakan. Bilang aja kak tolong nganterin pulang. Kakak juga bakalan nganterin kamu kok. Tapi kan kakak lagi ada tamu. Aku gak enak kalau misalkan gangguin kakak lagi sama temen-temen." "Gak apa-apa. Yaudah ya, naik ke atas motor." "Kamu capek ya pulang kerja ya?" "Ah enggak." "Bohong. Kamu kayak kecapean banget. Kalau misalkan emang capek, besok gak usah dipaksain. Bilang aja sama ibu besok gak masuk." "Tapi kak." "Tapi apa? Kamu mau apa emangnya? Hah? Kalau sama ibu itu yang penting kita ngomong aja. Gak bakalan marah kok ibu. Lagian juga kamu izin juga gak bakalan ngeganggu yang lain kok. Gak apa-apa, kamu izin aja kalau capek." "Enggak, aku bisa kok." "Ayo, kakak mau nganterin aku pulang kan?" "Iyalah sayang, masa kakak biarin kamu pulang sendiri tengah malam kayak gini. Ayo pulang." Pulanglah aku tuh sama dia, dianterin. Terus di jalan aku nanya, "Teman-teman kakak gimana di rumah? Terus sama siapa mereka? Kamu kenapa mikirin orang sih? Yang ada aja dulu di sini. Kan kamu udah sama kakak sekarang." "Iya, tapi aku takutnya mereka malah ngerasa ditinggalin." "Mereka udah pulang kok. Mereka tuh dari tadi main di rumah kakak, dari pulang sekolah. Makanya tadi kakak nggak ke toko karena mereka udah di rumah dari tadi." "Jadi kakak udah jadi mereka udah pulang nggak?" "Udah." Terus pas jalan kita yang ngobrol-ngobrol biasa ya, kayak orang pacaran gitulah, ngobrol-ngobrol. Aku nggak menyinggung tentang ulang tahunnya dia. Aku juga pura-pura nggak tahu aja gitu. Pura-pura aku pengen ngasih surprise aja gitu sama dia. Cuman aku bingung ngasih surprise-nya itu apakah langsung ngasih kado atau kayak gimana gitu kan. Terus ya udah, dalam pikiran aku tuh aku mau menyiapkan kado apa ya buat dia gitu. Karena kalau aku belikan dia sesuatu, dia udah bisa beli apapun. Dia udah terpenuhi semua kebutuhannya oleh orang tuanya kayak gitu. Jadi kayaknya kalau belikan sesuatu kayaknya nggak ini deh gitu. Jadi ya udah, aku berpikir aja gitu untuk beberapa hari ke depan uang aku cukup atau enggak gitu untuk beli sesuatu yang berharga untuk dia gitu. Lanjut, sampailah di rumah. Karena kan kondisi hujan itu, rumah aku untuk masuk ke jalur rumah aku kalau hujan itu nggak bisa karena pasti licin. Kalian tahulah kita itu tinggal di bukit, pokoknya di pinggiran bukit gitu. Jadi kalau misalkan hujan, tanah liat itu kan licin, jadi motor itu nggak bisa turun ke bawah. Akhirnya Kak Haji itu nganterin sampai di atas doang, dan aku disenterin sama dia pakai senter motor yang ada di depannya itu, lampu motornya dia. Pokoknya motornya itu nggak dimatiin sama dia karena aku masih jalan sampai menuju rumah. Itu tuh kurang lebih 200 meter lah dari tempat dia berhenti. Sampailah di rumah, aku melambaikan tangan, aku udah sampai kayak gitu. "Udah, makasih ya kak, dadah," kataku gitu. Terus
Ibu aku langsung menyambut aku, udah pulang deh, udah bu, ganti bajunya, mandi, terus habis itu makan. Itu apa, kata ibu? Ini dikasih sama ibunya Kak Haji tadi. Ya udah ditaruh aja di itu, di bawah tudung gitu, tudung saji. Terus ya udah akhirnya aku taruh, aku ganti baju, aku langsung mandi, sholat, habis itu langsung deh makan bareng sama ibu, bapak, sama adik-adik aku. Terus kita sambil nonton. Dulu tuh ada film, bukan film, ya film. Dulu tuh ada film namanya, judulnya Fathia. Ibu aku tuh seneng banget film Fathia itu karena katanya lucu, dan aku juga seneng sih nonton film Fathia dulu. Pokoknya selain film Cinta Fitri, film Fathia ini adalah film keluarga aku dulu. Terus udah deh, kita ngobrol-ngobrol ringan. Terus ibu aku tuh mijitin pundak aku karena katanya capek habis kerja ya dia. Kayak gitulah bapak kamu kerja, kayak gitu. Yang setiap hari panas-panasan. Bapakku kan kuli bangunan ya. Jadi tuh panas-panasan, dapat nggak seberapa, tapi ya harus disyukuri. Makanya aku tuh setiap dapat makanan, setiap dapat uang, itu tuh bener-bener kayak nggak mau boros. Karena kenapa? Bukannya pelit, tapi aku lebih menghargai aja, karena untuk mendapatkan sesuatu kayak uang ataupun benda yang berharga itu kita butuh tenaga dan usaha untuk mendapatkan itu gitu. Makanya nggak boleh boros. Aku tuh diajarin untuk nggak boleh boros dan harus selalu bersyukur. Jadi berapapun yang didapatkan, apapun yang kita dapatkan, kita harus bersyukur. Karena dengan bersyukur nanti rezeki itu bakalan ditambah, kata ibu aku gitu. Ya udah, akhirnya dari situ aku langsung sholat. Terus habis itu habis makan aku pergilah ke masjid. Karena kan kita masih ngaji, aku masih ngaji, dan waktu SMA itu aku masih aktif ngaji di masjid. Aku masih aktif, makanya Kak Haji itu pindah ke tempat aku tuh gara-gara aku masih aktif ngaji. Sedangkan dia di rumah itu udah malu untuk ngaji ke masjid karena di angkatannya dia tuh udah jarang ngaji di masjid gitu. Kalau di tempat aku, mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, mulai dewasa, itu semuanya tuh pada seneng ngaji ke masjid gitu, karena banyak guru-guru yang asik gitu. Dan aku juga seru gitu sama ustadznya, walaupun sekarang ustadznya udah almarhum. Aku senang banget dulu pernah diajarin sama beliau gitu. Terus aku ngajak Fajar karena waktu itu Fajar kan sama-sama aku tuh, sama-sama Al-Quran juga. Jadi aku ngajak dia, terus ya udah aku bareng sama dia, terus jalan untuk menuju ke sana gitu, ke masjid itu tuh lumayan lah waktunya, 15 menitan jalan kaki bareng sama anak-anak yang lain juga. Terus aku ngobrol-ngobrol deh sama Fajar. Jar, gimana tadi sekolahan? Karena menurut aku sekolahan Fajar itu banyak kegiatan yang seru-seru juga. Jadi dia kalau misalkan ceritain tentang kegiatan dia di sekolah, itu tuh aku selalu menyimak dan selalu antusias gitu loh, karena dia selalu happy menceritakan semua kegiatannya dia, walaupun kegiatan yang dia ceritain itu adalah kegiatan cowok. Sedangkan aku kan, ya maksudnya aku sebenarnya cowok, tapi kalau untuk berada di posisi Fajar kayaknya aku nggak bisa gitu. Jadi ya seru gitu punya teman kayak Fajar gitu. Dia selalu excited bercerita, aku juga suka bercerita sama dia dan dia juga mendengarkan itu. Dan itu tuh posisinya Yogi udah nggak ada. Yogi itu Yogi ada deh, Yogi masih ada, tapi dia udah ikut sama kakaknya. Pas aku zaman SMA itu Yogi udah ikut sama kakaknya. Dia kan ikut kakaknya itu tahun 2014, sedangkan aku SMA 2000. Oh iya, berarti dia udah sama kakaknya gitu. Dan 2016 dia meninggal dunia itu di tempat kakaknya dan dibawa mayatnya pulang kampung. Itu teman-teman. Makanya apa ya, banyak sih segala cerita yang terjadi dalam kehidupan aku yang membuat aku tuh saat ini masih bisa bertahan. Aku ngerasa kayak walaupun sekuat-kuatnya aku pasti merasakan mental down itu pernah. Aku ngerasa kayak nggak punya siapa-siapa itu pernah, dan aku ngerasa kayak sendirian itu pernah. Dan aku kayak gimana ya, sekarang tuh aku lagi ditekan nih, kiri kanan atas bawah, pokoknya semuanya ditekan untuk
segera menikah. Sedangkan aku sendiri tuh belum percaya diri gitu. Aku belum yakin dengan diri aku sendiri, bisa nggak ya aku menikah kayak gitu. Sedangkan lingkungan sekitar aku tuh memaksaku untuk harus segera menikah kayak gitu. Kalian semua pasti paham lah bagaimana posisinya sekarang ini tuh berat gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi pada saat aku sudah punya rencana, itu kan di sekolahan, aku sama Kak Aji itu kan agak terbatas ya geraknya. Apalagi kalau misalkan anak-anak itu udah pada kumpul, terus sama teman-teman aku ataupun teman-teman Kak Aji gitu. Jadi agak terbatas memang untuk ngobrol sama dia, untuk mencari waktu biar bareng-bareng sama Kak Aji itu agak susah. Cuman aku kadang suka ngasih kode sama dia untuk pulangnya itu bareng sama dia, selepas anak-anak yang lain udah pada pulang gitu. Jadi waktu itu aku kan olahraga nih ceritanya, olahraga tapi masih sama Pak Agus, bukan sama Pak Yuda. Pak Yuda dulu tuh olahraganya kelas berapa gitu, bukan kelas aku. Jadi waktu itu pas jam olahraga, aku kan olahraganya di lapangan basket ya, di lapangan basket itu sama Pak Agus. Pak Agus juga cakep sih sebenarnya, cuman dia udah berumur, cuman badannya masih fit banget. Aku juga sebenarnya suka tergoda gitu, suka berfantasi liar gitu kalau misalkan ngelihat postur tubuhnya Pak Yuda gitu, Pak Agus gitu. Cuman nggak sampai ke kayak gimana gitu, karena aku takut ditempeleng sama dia. Karena kalian tahu nggak sih dulu kok waktu pas zamannya SMA itu kan aku bodinya udah bahenol ya, artinya aku sebenarnya tinggi, putih, terus badan aku tuh tegak, bokong aku tuh kayak pinggul aku tuh kayak cewek gitu. Jadi makanya Kak Haji tuh seneng megang-megang bagian itu aku tuh gara-gara emang kayak cewek gitu. Dan dulu tuh aku pernah ditepok bagian itunya sama si Pak Agus ini. Aku nggak tahu sih, mungkin karena dia sengaja atau karena dia gemes atau gimana gitu. Makanya aku agak sedikit sensitif gitu loh dipegang bagian itunya, karena takut kerangsang gitu kan. Nah terus pas lagi jam olahraga itu aku caper-caper lah ke kakak-kakak kelas gitu. Banyak lah kakak kelas sebenarnya yang cakep-cakep, yang bikin nafsu gitu, ada banyak banget. Apalagi kelas 12 itu ada 7 kelas kalau nggak salah. Kelas 12 ada 7 kelas, kelas 11 itu ada 10, dan kelas 10 itu ada 8 kelas. Jadi itu lumayan banyak kelasnya, dan gedung sekolah aku itu kayak O gitu loh, O, dan di tengah-tengah itu tuh ada taman, ada lapangan, kotak deh bukan O. Jadi 2 lantai. Kalau sekarang mah udah bagus banget karena habis gempa waktu itu, jadi tuh kayak banyak renovasi dan sekarang udah lumayan bagus banget. Warnanya juga aku suka banget. Kalau misalkan aku lihat sekolahnya sekarang, wow keren banget. Terus juga siswanya pada kreatif bikin video-video tentang PPDB dan lain sebagainya. Itu tuh aku suka mantengin gitu loh. Pondok aku, SMA aku, SMP aku, SD aku, pokoknya semuanya sekolah-sekolah yang dulunya pernah aku tempatin itu aku selalu aktif gitu loh untuk komen, aku like, aku share juga gitu, karena aku ngerasa kayak aku berada di sana dulunya gitu. Terus pas jam olahraga itu aku caper nih, kayak sok manis, sok manja gitu kan sama teman-teman aku. Kadang diperhatiin sama diperhatiin sama kakak kelas, padahal mereka tuh ilfeel gitu, atau padahal mereka tuh nggak suka dengan gaya aku kayak gitu. Cuman aku ngerasa kalau mereka merhatiin aku ngerasa kayak gitu. Aku ngerasa kayak mereka ngelirik aku nih, aku makin jadilah gitu. Jadi tuh kelihatan sama Kak Aji. Terus aku ditegur sama dia, kenapa kamu mau nyari perhatian sama siapa, kata dia gitu. Jadi aku ditegur sama dia, dan dia nggak suka kalau misalkan aku tuh caper sama kakak kelas yang lainnya, apalagi sama cowok gitu. Terus ya udah, aku kan waktu itu lagi jajan di kantin beli air mineral karena aku haus banget habis olahraga, keringetan. Pokoknya aku tuh keringetan tuh kayak cewek banget gitu. Terus aduh capek banget, kita di sini dulu yuk, kata aku gitu sama teman-teman aku yang lainnya. Temen aku tuh ada cowok normal gitu, maksudnya cuman aku doang yang agak beda, tapi mereka tuh nyaman temenan sama aku gitu. Nah terus
aku dipanggil lah tuh kan sama si Kak Aji ini. Deh sini dulu sebentar kata gitu. Bentar doang, kakak mau nitip sesuatu. Sebenarnya aku udah tahu dia pasti bakalan negor aku karena dia tadi ngeliat aku caper-caper sama kakak kelas gitu. Terus dia langsung nyubit aku kayak, tadi maksudnya apa sih? Kata dia gitu. Apa sih kak, sakit? Tadi maksudnya apa? Kamu cari-cari perhatian sama kakak kelas? Apa maksudnya? Kamu mau cari perhatian sama siapa? Kata dia gitu. Enggak, siapa nyari perhatian sih? Emang kakak nggak ngeliat? Tadi kakak ngeliat tahu yang di dalam kelas kakak tadi ngeliatin. Emang kakak nggak lihat emang? Ya karena kan kelas itu tuh kalau pintunya dibuka karena kan nggak pakai AC ya, sekolah negeri. Jadi pakai kipas angin tuh. Cuman kalau gurunya mau buka pintu silakan, nggak dibuka pintu juga silakan kayak gitu. Nah kebetulan pintunya tuh kebuka, jadi dia bisa ngelihat aku lagi di lapangan, lagi olahraga gitu. Dia suka curi-curi pandang kayak gitu lah, suka ngeliatin aku. Nah terus enggak, orang aku nggak caper siapa-siapa kok. Ah bohong kata dia gitu. Bohong ah, kakak nggak suka ya kamu kayak gitu. Apa sih kak, enggak. Sini deh kakak minum dulu deh. Kayaknya kakak tegang banget. Duduklah tuh, aku suruh dia duduk. Nih minum punya aku. Diminumkan sama dia. Tuh, gimana? Seger gak? Lega gak sekarang? Gak usah marah-marah sih. Biasa aja. Siapa sih yang gak marah kalau misalkan pacarnya nggoda-godain orang lain? Lagian kan pacar aku kan kamu kak. Masa aku goda-godain yang lain di depan kakak sendiri? Iya, tapi jangan kayak gitu lagi lah. Enggak, aku gak kayak gitu kok. Tenang. Kakak mau jajan? Belum istirahat? Oh iya ya. Kok kamu bisa jajan sih? Bukannya kamu masih jam olahraga ya? Iya, cuman tadi Pak Agusnya ke kantor dulu, terus kita ditinggalin dia di lapangan. Tadi udah selesai sih sebenarnya materinya. Oh iya, iya. Ji, dipanggil bu guru tuh. Kamu ngapain sih di depan kelas ngobrol sedangkan guru masih ada di dalam? Oh iya, maaf, gue kelupaan. Yaudah deh, kakak masuk dulu. Iya, aku ditinggal tuh. Terus temennya itu tuh pacaran mulu gitu. Temennya itu tuh udah tahu kalau misalkan aku tuh kan centil ya. Jadi tuh dia mikirnya aku tuh pacaran sama Kak Aji. Dan emang beneran kan kenyataan aku tuh pacarnya Kak Aji. Cuman gak ada yang tahu aja. Nah terus udah tuh kan aku kembali lagi ke teman-teman aku di kantin. Terus kita habis ini ganti baju, ganti seragam olahraga menjadi seragam sekolah biasa. Dan kebetulan pada saat itu kalau seragam olahraga itu gantiannya pasti rame-rame di toilet. Aku nggak kuat banget kalau toiletnya rame-rame dan apalagi toiletnya bau. Aduh, aku nggak kuat. Aku jadinya waktu itu pergilah ke toilet yang agak jauh dari gedung sekolah. Jadi tuh ada musola dan musolanya itu ada toiletnya, dan musola itu tuh di luar gedung sekolahan. Jadi tuh kayak, nah aku ngajak teman-teman aku tuh pada nggak mau karena mereka bilang kayak ngapain sih ke situ-situ segala, capek gua, udah lu aja yang kesana kalau misalkan lu mau ke situ. Karena aku tuh merasa princess kan, aku merasa cantik, jadi tuh aku malu kalau misalkan ganti bajunya bareng sama teman-teman yang cowok-cowok gitu. Karena aku pernah gitu ganti baju nih, suka ditowel-towel gitu, bagian dada aku lah, di bagian ini aku lah suka ditowel-towel sama mereka. Jadi kayak agak apa sih, aku takutnya terangsang gitu loh. Itu kan bagian-bagian sensitif kita gitu kan. Jadi ya udahlah, akhirnya aku pergilah sendiri ke sana, ke toilet musola itu. Aku nggak expect ternyata di sana itu tuh ada dua anak, dua cewek dan dua cowok yang lagi tuker baju juga, tuker seragam juga. Dan aku tuh nggak tahu sih dari kelas mana, cuman mereka juga habis olahraganya mereka gitu. Jadi jam olahraganya udah ganti, habis itu mereka ganti olahraganya di situ. Yang cewek udah pergi nih, terus yang satu cowok udah pergi, tinggal satu sisa cowok. Karena di situ tuh ganti bajunya itu tuh kayak barengan, maksudnya kayak nggak ada sekat gitu loh. Jadinya aduh, mau gak mau kan aku berdua lah sama dia kan, sama si cowok ini. Aku juga nggak tahu sih, nggak begitu kenal sama mereka. Cuman aku tahu dia anak murid di sekolahan itu juga. Terus aku langsung ambil tas, aku keluarin seragam sekolah aku, terus mau buka baju nih ceritanya. Terus dia tiba-tiba nyapa kan,
Lu udah selesai olahraga? Udah. Habis ini lu ya? Iya. Lu dari kelas mana? Kelas 10 ini 11 ini. Aku kasih tahu kelas aku. Oh iya, salam kenal ya. Gue juga dari kelas 11 gitu. Oke, salam kenal. Cakep sih sebenarnya, cakep. Ya manis anaknya. Terus ya gitu aja sih. Kata dia, sorry ya gue duluan. Oh iya nggak apa-apa. Oh iya, itu lu kebuka. Karena kebetulan dia pakai apa sih namanya itu tas. Jadi tasnya itu resletingnya kebuka. Terus resletingnya kebuka, tasnya ntar jatuh barangnya. Gitu. Oh ya, thanks ya. Iya. Terus aku senyum-senyum sendiri tuh. Kenapa aku bisa ketemu sama dia ya? Aku mikir kayak nggak mungkin kebetulan. Ini pasti ada sesuatu hal setelah ini nih. Aku pikir kayak apa dia jodoh aku? Aku suka kepikiran kayak gitu, menghalu gitu ceritanya. Jadi selesai dari aku ganti seragam itu, aku duduk dulu lah di situ. Aku duduk di musola itu sambil ngeliatin aktivitas orang banyak. Setelah bosan, barulah aku kembali ke kelas. Di kelas ternyata wali kelas aku udah masuk dan on time sekali. Ternyata si ibu guru ini dan ibu aku ini ternyata sekarang tuh aku dapat kabar beliau udah gak ada. Kebanyakan tuh guru SD, guru SMP, guru SMA aku tuh ada beberapa yang udah almarhum gitu. Jadi aduh, kenangan sama mereka tuh luar biasa sih gitu. Jadi pada saat aku telat datang masuk ke kelas, si bu guru ini bilang, kamu berdiri dulu di situ dek. Kenapa ya bu? Udah berapa menit ini kamu telat? Teman-teman kamu aja itu udah mulai belajar, udah nulis. Ini kamu 10-15 menit telat. Dari mana kamu? Habis ganti seragam bu. Ganti seragam di mana? Kok lama banget ganti seragam? Ibu kan udah bilang, ibu tuh kasih dispensasi waktu 10 menit untuk ganti seragam. Ini kamu udah gunakan waktu 25 menit untuk ganti seragam. Kamu terlalu lama ini mengundur-mundur waktu. Adalah satu teman aku yang ngomong, si Ade ganti bajunya di musola di samping sekolah bu, bukan di lingkungan sekolah. Langsung lah itu rame sekolahan aku. Lah maksudnya langsung rame lah tuh kan. Kataku, perasaan juga kelas lain juga ganti seragam di situ, nggak dipermasalahin. Masa aku doang yang dipermasalahin gitu? Tapi aku nggak mau cepu. Aku ya udahlah terima nasib aja gitu. Aku dihukum. Jadi karena aku nggak mematuhi peraturan si wali kelas aku ini, si ibu ini minta aku untuk berdiri di lapangan. Berdiri di lapangan sampai 15 menit juga. Karena aku tadi telat 15 menit. Jadi aku harus berdiri di lapangan yang sangat panas luar biasa. Aku disuruh di situ berdiri, diam aja gitu. Sambil nggak ngapa-ngapain sih, cuman dijemur doang 15 menit. Terus tiba-tiba datanglah si pangeran yang tadi ketemu sama aku. Dia kan olahraga. Terus dia langsung bilang kayak gini, "Kamu ngapain di sini?" Lu nggak lagi olahraga? Lagi nungguin Pak Asep. Lagi nungguin Pak Agus. Pak Agus belum datang. Lu ngapain di sini? Dihukum ya? Iya, gua telat masuknya 15 menit. Siapa yang hukum? Pasti Bu Mega. Kok lu tahu sih? Ya iyalah, kan yang biasanya suka ngehukum karena telat itu Bu Mega doang. Emang iya ya? Iya. Kok seru sih? Seru lagi, gue dihukum. Kok seru-seruan sih? Ya udah gue temenin dah di sini. Ditemenin tuh sama dia. Karena aku pikir dia teman yang baik. Maksudnya kita kan baru kenal juga. Ditemenin sampai Pak Agus datang. Jadi tuh kita ngobrol-ngobrol aja di situ berdiri walaupun panas-panasan gitu. Karena Bu Mega mantau aku berdua. Aku dipantau sama Bu Mega karena aku nggak boleh berteduh sampai waktu 15 menit gitu. Karena di situ ada jam juga. Ada jam kan dekat bel itu ada jam. Jadi aku bisa ngelihat kalau udah waktu 15 menit boleh masuk ke kelas, kata ibu guru aku gitu. Ya udah kan, jadi pas ngobrol-ngobrol kayak gitu sampai 15 menit aku ditemenin. Terus pas banget itu Pak Agus datang. Jadi dia langsung pergi ke lapangan dan aku masuk juga ke kelas. Aku nggak tahu buntut dari permasalahan ini adalah akan sangat panjang. Setelah aku selesai melakukan kegiatan sekolah, itu kan aku pikir aku bakalan nyiapin kado untuk si Kak Aji. Padahal kita baru saja baik-baikan gitu. Dia kan habis ngambek sama aku kan. Terus baru aja baik-baikan. Malah makin parah nih. Ini marahnya luar biasa sama aku. Kalian tahu nggak? Jadi pas mau pulang kita sebenarnya udah janjian.
kita udah janjian, maksudnya kayak aku udah bilang sama dia nanti tungguin aku pulang ya. Aku kayaknya enggak, tapi aku mau dianterin pulang sama Kak Aji gitu. Tapi pulangnya itu tuh pas teman-teman udah pada pulang semua, karena waktu itu aku kebagian piket kelas gitu. Terus kalian tahu nggak, aku udah pede banget gitu, udah pede. Temen aku ada yang ngajakin pulang kan, kayak si Daniel ngajakin pulang, kayak siapa lagi tuh, banyak lah teman-teman aku yang ngajakin pulang. Ayo dek pulang dek, ayo dek pulang dek. Ah duluan aja lu dah, gue nggak bawa sepeda soalnya. Lu nggak bawa sepeda dek, pantesan sepeda lu ada di rumah gua. Iya nih, sorry ya, lu pulang sendiri sekarang. Ya udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa nih gue tinggal. Iya, pede banget itu aku nungguin di depan sekolah. Lama banget sampai 25 menit. Sampai salah satu petugas kebersihan dari sekolah itu tuh nanya sama aku, "Dia nungguin siapa?" "Nungguin temen pak, belum pulang kayaknya." "Udah gak ada siapa-siapa di dalam, udah gak ada siapa-siapa di ruangan kelas, semuanya udah bapak cek." "Hah, masa pak? Tadi emangnya udah pada pulang semua?" "Udah, kan kamu terakhir piket kelas kan tadi." "Iya pak, iya udah pulang." "Bapak ngelihat Kak Aji nggak?" "Haji? Kayaknya udah pulang deh." "Bener pak, iya udah pulang. Bapak tadi kayaknya ngelihat dia udah pulang." "Hah? Pulang? Kok aku ditinggal?" Dalam hati aku tuh mikir kayak gitu. "Oh ya udah deh pak, ya udah deh aku pulang juga deh." Udah, aku akhirnya pulang tuh. Terus aku mikir, aku salah apa ya? Perasaan tadi baik-baik aja. Dan aku juga bilang sama dia minta tolong ditungguin. Kenapa dia lupa sama omongan kita tadi? Terus aku jalan tuh kan, sambil jalan mikir, apa yang salah ya? Nah, ya udahlah. Terus aku bilang ke ibu kan, karena aku nyampe di toko, aku bilang, "Ibu, hari ini Ade nggak masuk ya, soalnya Ade mau istirahat. Tadi habis olahraga capek banget bu." "Iya nggak apa-apa, Aji juga udah bilang kok, katanya hari ini kamu nggak bisa masuk." "Oh Kak Aji ngomong bu?" "Iya, kemarin malam dia ngomong, katanya kasihan adiknya capek." Terus aku makin berbunga-bunga dong, maksudnya kayak dia perhatian banget sama aku. Tapi kan itu kejadiannya malam kemarin, emang lagi baik-baik aja, tapi sekarang kenapa dia? Terus aku nanya kan, "Ibu tadi Kak Aji kesini ngambil kunci, kenapa deh?" "Kamu tumben gak bareng sama Aji, kenapa?" "Oh tadi aku piket kelas dulu bu, makanya aku ditinggal kayaknya." "Oh, kalau mau main ke rumah aja, ke rumah terus minta tolong dianterin." "Gak apa-apa, bakalan mau kok Kak Aji." "Emang iya ya bu?" "Iya gak apa-apa, kalau dia ada di rumah mah dianterin aja, tapi kalau nggak ada di rumah ya ibu nggak bisa ngomong." Mungkin dia lagi main ke rumah temennya." "Oh ya udah deh bu." Oke, habis itu aku pergilah ke suatu tempat karena aku pengen beliin dia sesuatu. Tapi aku mikir-mikir lagi, uang aku kan gak cukup nih. Maksudnya belum cukup lah. Jadi kayaknya kalau aku beliin sekarang nanti aja lah ya. Maksudnya gak cukup lah uangnya gitu. Aku pengen beliin dia sepatu. Karena dia suka bola kan. Jadi pengen beliin dia sepatu bola. Cuman uang aku tuh masih kurang, kayak cuman 70 ribuan. Sepatu bola apa yang 70.000, kan belum cukup, memalukan memang. Tapi aku di toko itu nanya dulu kan, "Bang, sepatu bola berapaan sih bang?" Terus dijawablah sama si abangnya tuh, "Paling murah 300. Kamu mau yang merek apa?" gitu kan. Aku kan gak ngerti merek sepatu bola ya. Jadi aku pikir ya udah yang 300 itu kayak gimana sih bang bentukannya gitu. Akhirnya aku lihat-lihat tuh beberapa sepatu. "Bang, aku cuma nanya-nanya dulu ya, soalnya aku nggak beli sekarang, paling belinya seminggu lagi," kataku gitu. Terus kata dia, "Ya udah nggak apa-apa, kamu cari-cari dulu aja, ntar yang cocok yang mana, nanti biar abang pisahin," kata gitu. Ya udah deh, ukurannya ukuran berapa? Aku juga nggak tahu kan, lupa nanya ukuran sepatunya Kak Aji kan. Nanti paling pas di rumahnya dia atau enggak pas di sekolahan aku cek ukuran sepatunya dia kan, ya antara 39 atau 40 lah, atau bisa jadi 41. Aku kan waktu itu ukuran sepatunya 37 38. Nah terus ya udah deh, aku udah tahu harganya 300.000 dan itu lumayan gede, sedangkan uang aku tuh masih 70.000. Dan aduh, kayaknya nggak bisa deh aku beli sepatu ini. Tapi ya udahlah, aku pulang. Terus pas aku pulang,
Di rumahnya Kak Haji tuh nggak ada siapa-siapa, motornya juga nggak ada di depan. Kayaknya dia lagi main sama temennya. Ya udah satu kan. Akhirnya aku pulang sendiri, sampailah di suatu persimpangan jalan, persimpangan jalan. Aku ketemu sama dia, ketemu sama Kak Haji, dan dia lagi boncengan sama temennya gitu. Aku nyapa dia kan, karena emang aku lihat dia nggak lihat aku. Aku nyapa, Kak, kakak habis dari mana? Dia ngelihat, terus cuekin aku. Kenapa lagi nih bujang? Kenapa lagi nih si cowok? Aduh, kalau aku nggak cinta mati nih sama dia, aku nggak bakalan perjuangin dia. Terus kataku, dia dengar nggak sih kalau aku nyapa tadi? Terus dia pergi tuh, karena yang bawa motor temennya, pergi aja gitu. Kayak, oh my god, dia marah lagi nih sama aku. Apa ada hubungannya sama cowok yang tadi ngobrol sama aku ya? Di lapangan selama 15 menit. Aku pikir sih iya, karena dia kan cemburuan banget orangnya. Aduh, susah banget lah caranya ngomong sama dia tuh. Yaudahlah, aku jalan pulang, jalan. Terus ketemulah sama Fajar. Jar, nebeng lu Jar, capek banget ini. Ayo buru, naik aja naik. Gitu. Si Fajar kan baru pulang sekolah juga. Udah naik tuh kan. Tumben lo pulangnya sore banget. Ada kelas tambahan. Kagak, gue piket kelas tadi. Oh, lu nggak kerja di tempatnya si Aji lagi? Masih. Cuma sekarang nggak kerja? Enggak, soalnya gue izin. Gue capek soalnya. Oh, Fajar, apaan? Menurut lo kalau misalkan kita mau kasih sesuatu hadiah ulang tahun ke orang yang kita suka, itu ya cocoknya apa? Maksudnya lo mau ngasih kado buat pacar lo, Dek? Hah? Gue gak salah denger kan? Bukan pacar, tapi gue suka sama dia. Terus gue pengen kasih dia kado biar dia senang. Lo kok gak cerita-cerita sih sama gue kalau misalkan lo punya yang orang yang dia suka, lo suka? Nanti juga lo tahu kok. Lo mau kasih dia suatu barang atau makanan atau apa? Gue pengennya sih beliin dia barang. Budgetnya berapa dulu? Lo punya uang berapa? Gue baru ketumpul 70.000. Ya, 70.000 ya. Ya udah, lo beliin dia parfum aja. Pasti cewek itu suka dengan parfum. Aduh, dia nggak tahu aja yang aku suka kan cowok, bukan cewek. Ya, jangan parfum dong. Kalau parfum cepet habis, nanti dia lupa sama gua. Elah, gimana sih lu, Dek? Masa lu ngasih seseorang pasti lu pengen dia ingat lu selamanya? Ya setidaknya dengan barang parfum itu kan dia langsung make. Emang lu mau ngasih apa emangnya dengan budget lu segitu? Gue pengen beliin dia sepatu bola. Wait. Maksud lo sepatu bola? Maksud gue pengen beliin dia sepatu. Enggak. Lu tadi barusan ngomong sepatu bola. Lu jangan aneh-aneh dah, Dek. Lu suka sama cowok? Apa sih, Jar? Kagak, gue tadi gak tahu dah, dalam pikiran gue tuh lagi kenapa sih, lagi kosong, keceplosan aja gitu. Gue kasih sepatu aja gitu. Ya sepatu apa? Sepatu sekolah. Dia satu sekolah sama lo. Iya, dia satu sekolahan sama gua. Ya udah, lu mau beliin dia sepatu bola. Maksud gua sepatu biasa. Apaan sih lu, Jar? Lu mah ngeledekin mulu, ngebantu kagak, malah ngericokin. Ya udah deh, gua bantu dah. Itu kan duit tuh cuma 70. Nanti gua tambahin 30 biar jadi 100.000. 100.000 ya, Jar. Tapi 30.000-nya enggak lu minta digantikan? Kagak, gua kasih buat lu aja. Anggap aja support dari temen. Bener nih, Jar? Iya. Mau nggak? Mau. Ya udah, nanti gua kasih ya di rumah. Oke, tapi lu harus kasih tahu gue dulu, lu mau ngasihin sepatu itu buat siapa? Aduh, gimana ya? Tapi lu jangan bilang siapa-siapa. Iya, gampang. Gue gak bakalan bilang sampai siapa-siapa kok.
Si Ila, si Ade udah bisa demen-demenan sama orang lagi. Gue terakhir kali ngelihat lu jatuh cinta tuh pas kelas 6 deh. Sekarang lu udah mulai berbunga-bunga lagi. Seru banget sih lu. Udah tuh kan, kata dia, ntar malam lu main ke rumah. Ntar malam pulang ngaji, lu main ke rumah, kita ngobrol di rumah aja. Nah di warungnya dia kan ada kamarnya dia khusus gitu. Nah kata dia, ntar gue kasih uangnya ntar malam aja. Jadi lu harus main ke rumah gue. Iya, oke deh, oke. Nah di rumah aku tuh memikirin nih, aduh aku ngomongin siapa ya nanti ya, biar si Fajar itu percaya kalau misalkan aku tuh emang lagi deket sama cewek gitu, bukan sama cowok. Karena kalau misalkan aku bilang aku deket sama cowok, aduh habis aku bakalan diomelin sama si Fajar. Aduh aku nggak ngerti lagi dah, takut keceplosan lagi karena mulut aku tuh kadang suka susah berkomunikasi gitu. Tiba-tiba nge-lag aku bilang buat cowok, aduh dia bakalan marah habis sama aku. Terus awalnya nih pas udah nyampe di rumahnya dia tuh malam, aku kan nungguin dia karena dia bantuin ibunya dulu kan di warung. Dia tuh suka bantuin ibunya, karena kalau misalkan dia nggak bantuin ibunya besok dia dan sekolah nggak dikasih sama ibunya. Jadi suka bikinin teh manis lah, suka bikinin es kocok lah, terus suka bikinin pop ice lah, mie goreng, mie rebus, pokoknya banyak lah. Dia itu pinter banget gitu loh, dan karena udah dari kecil dia ngewarung, jadi dia udah bisa gitu untuk membantu orang tuanya. Dan di situ tuh aku dengan sabarnya nungguin dia sampai selesai gitu. Terus sesekali karena udah nggak ada pembeli, dia mainlah ke kamar. Di situ ada aku di kamarnya dia tuh ya udah ngebaca-baca buku aja, buku-buku yang ada di ruangannya dia gitu. Terus mainin gamebot, mainin apa gitu, pokoknya ada mainan di situ aku mainin gitu. Terus dia nanya, "Dek, gue penasaran lu deket sama siapa sih, Dek? Lu tahu nggak tipikal dia suka apa? Jangan sepatu dulu dah. Kalau misalkan uang lu nggak cukup, jangan beliin dia barang sepatu yang lebih mahal. Beli aja yang sekiranya sesuai dengan isi dompet lu. Kan uang lu ada 100.000 nih. Yaudah sekarang kita coba pikirin. Kira-kira ini uang 100.000 bisa dibeliin apa ya? Jangan satu barang doang, beli satu atau dua gitu. Dan lu harus beliin dia kue deh kayaknya. Jadi ada kue, ada kado, kayak gitu. Gimana deh? Kalau gua ngusul, gimana kalau misalkan dia kita beliin binder? Yang bener aja Jar, udah SMA dia. Buku diari, alat tulis sekolah, ya terus apa? Gak tahu, gue juga bingung. Gimana kalau misalkan kita beliin dia tas cewek yang buat gaya-gayaan gitu. Kayaknya dia bisa, dia suka deh. Dengan budget kita yang 100.000 ini, kan tas cewek berapa sih? Paling ada yang 70.000-an. Terus 30-nya kita nanti beliin kue. Aduh, jangan sampai deh dia beliin tas cewek, ntar gak kepake buat Kak Aji. Aduh, sebenarnya aku pengennya aku beliin sepatu bola gitu, karena kan buat cowok aku, bukan buat cewek aku. Wajar. Gue pengen bilang sesuatu, tapi lu jangan marah ya sama gue ya. Apa nih? Gua udah siap mendengar ini. Apa nih? Oh iya, kan lu udah belum bilang ya ceweknya siapa. Jadi sebenarnya kado yang bakalan gua kasih itu bukan buat cewek. Maksudnya buat temen gua. Buat cowok tapi temen gua. Tapi kan tadi lu bilangnya buat orang yang lu suka. Lu suka sama cowok deh. Bukan, maksud gue buat temen cowok gue. Ya, gimana sih maksudnya? Gue bingung. Fajar, lu jangan bikin gue keder ah. Pokoknya gue tuh mau ngasih dia kado karena dia waktu gue ulang tahun dia juga ngadoin gue.
Enggak aneh-aneh kan dek? Enggak. Buat siapa? Buat Kak Haji. Oh buat Haji. Kenapa lu nggak bilang sih dari tadi kalau misalkan itu buat Haji? Ya udahlah. Lu mau ngasihin Haji apa emangnya? Emang lu sedekat apa sih sama Haji? Kok sampai dia ngasih kado buat lu juga? Ya dekat lah. Orang gua kan kerja sama ibunya. Terus setiap hari juga diantar jemput sama dia juga. Apalagi ibunya juga udah baik banget sama gua. Jadi kado itu buat Kak Haji karena dia udah baik sama aku dan bentar lagi dia bakal ulang tahun. Oke. Jadi lu mau beliin dia sepatu. Rencananya sih iya. Gue pengen beliin dia sepatu. Kemarin gue tanya-tanya, harga sepatu mahal ternyata. Lu tahu nggak kemarin harganya berapa? Gue tanyain. Berapa? Paling murah 300.000. Buset, 300.000. Duit lu aja 100.000. Cuman tapaknya doang lu beli sama talinya tuh. Jar lu yang bener apa Jar? Ya terus gimana? Gue pengen beliin dia sepatu. Harus banget sepatu bola. Ya minimal sepatu lah. Tapi bukannya Haji itu orang kaya ya? Ya kenapa emangnya? Ya kalau untuk sepatu kayaknya dia punya banyak dah. Tapi kan beda kalau misalkan gue yang kasih. Tapi kalau misalkan lo kasih sepatu yang barangnya bukan sesuai yang dia selera gimana? Ya setidaknya kan sepatu yang gue kasih buat kenang-kenangan buat dia. Emang lo dianggap? Ya gue berharapnya sih begitu. Gue kasih saran, jangan sepatu. Gimana kalau misalkan lu beliin dia kaos saja? Dia suka kaos warna apa? Kalau gue lihat-lihat, dia suka banget tuh kaos yang warnanya kayak nude gitu, warna hitam, coklat, krem, kayak gitu-gitulah. Bukan warna-warna yang ngejreng. Ya udah, lu beliin dia aja kaos. Kaos satu. Kaos paling berapa sih? Paling 50 ribuan. Nah terus nanti lu beliin dia perintilan apa gitu, parfum. Terus nanti kasih kue. Udah cakep itu. Lu kemarin ulang tahun dikasihnya apa? Gue dikasih tas. Ya sama aja kan. Segitu juga tasnya yang lu pakai sekolah sekarang. Iya, itu mah harga 150, 170. Ya iya sama aja. Beda Jar. Ini kan kita budgetnya 100. Iya kan mendekati. Jauh Jar. Udah lu mau gak? Ya udah buruan. Kalau misalkan mau, sekarang gue temenin lu beliin kaos buat dia. Tapi kira-kira dia mau gak ya? Ya elah, lu mikirin dia mau atau enggak. Ini kan kado ulang tahun. Dia juga gak berharap dikasih kado kan? Ya nggak tahu juga sih. Ya udah lo beliin aja dulu, oke? Udah tuh kan. Malam itu aku berdua sama dia cari kado. Dan setelah itu udah tuh kan, udah siap kado, udah siap. Pokoknya semuanya udah beres. Baju, kaosnya udah, kuenya juga nanti bakalan udah dipesan. Nanti tinggal diambil doang. Terus habis itu udah tuh kan, besokannya ketemulah di sekolahan. Aku dengan PD-nya nyamperin dia. Kak Haji. Kak Haji mana ya? Lagi di perpus. Kayaknya lagi ngerjain tugas. Oh, sendirian? Kayaknya sih sendiri. Oke, makasih ya. Aku lari tuh ke perpus. Terus aku lihat di paling pojok, ternyata dia beneran ada di situ. Kak Haji. Shh. Di perpus gak boleh berisik. Iya, maaf. Kak Haji, aku boleh ke sana? Kakak lagi ngapain? Kamu gak lihat aku lagi baca buku? Rajin banget sih. Emang mau ujian? Emang baca buku? Tumben istirahat gak ke kantin? Biasanya istirahat ke kantin dulu. Males. Kenapa sih? Kemarin aku nyapa Kak Haji loh di jalan. Kak Haji gak ngeliat aku. Di mana?
di persimpangan jalan ke arah aku. Oh, kok gitu doang sih tanggapannya? Ya harusnya gimana? Kamu bukannya udah punya teman baru sekarang? Itu siapa? Oh, yang kemarin itu. Seru tau kak. Dia teman baru aku. Dia kelas 11. Kemarin ketemu sama dia tuh karena sama-sama lagi tukar seragam. Jadi lagi ganti seragam di toilet. Aduh, aku salah ngomong. Aduh, makin marah lah dia. Makin marah dia. Kata dia, oh udah sampai ke toilet segala. Enggak, maksud aku ya karena secara tidak sengaja kan kita kenalannya juga di toilet. Aduh, aku beneran sepolos itu dah waktu itu. Makin marah lah dia sama aku. Sono main lagi sama dia. Ngapain kamu kesini? Kakakku marah sih sama aku. Ya lagian udah tahu pacarnya cemburuan, masih aja kecantilan sama orang. Kakak, aku minta maaf ya. Aku nggak ada maksud apa-apa kok. Lagian juga dia baik karena dia menganggap aku teman aja. Ya kan ujung-ujungnya apa? Dulu bukannya kamu menganggap kakak juga sebagai teman kamu? Ya tapi kan beda kak. Beda apanya? Bukannya berawal dari temannya, habis itu nyaman. Kakak malah mulu Aku kan udah minta maaf tadi. Oh iya, aku bawain coklat nih buat Kak Ade. Buat Kak Haji. Nih, gak boleh makan di perpustakaan. Sebagai permintaan maaf aku harus makan coklat sekarang. Diam-diam aja, jangan diliatin pengawasnya. Buruan. Gimana? Enak gak coklatnya? Enak. Oh iya, kakak ntar malam ada acara nggak? Nggak tahu. Ih, jangan cuek kayak begitu. Aku serius nanyanya. Kakak ntar malam ada acara nggak? Kenapa emangnya? Aku pengen main. Nggak tahu sih. Aku nggak tahu. Ya kakak nggak ada janjian kan sama teman-teman kakak? Nggak ada. Yaudah kalau boleh, aku main ke sana. Kamu sama siapa? Kok malam-malam? Sama Fajar. Kan cuma Fajar teman aku yang punya motor, yang bisa dibawa kemana-mana. Terserah kamu lah. Jadi boleh? Oke. Makasih ya sayang. Dadah, aku ke kelas lagi. Sebenarnya dia tuh masih bete sama aku. Dia masih bete, tapi aku berusaha untuk mencairkan suasana biar dia itu nggak bad mood mulu sama aku, gitu kan. Udah tuh kan, sampailah aku di rumah. Aku ketemu sama Fajar. Fajar, kita jadikan ntar malam ke rumahnya Aji. Emang ntar malam ya? Iya, kan ntar malam ulang tahunnya. Oke. Berarti ntar malam lo nginep di sini aja deh. Boleh. Ntar malam kita nginep di sini. Kadonya udah gue taruh di kamar lu ya. Terus ntar kita sekalian pas malam itu ngambil kue di tempat yang kita udah pesen. Sekarang aja deh ngambilnya habis sholat isya. Boleh, nggak apa-apa. Takutnya dia udah tutup kalau jam 11:30. Oh ya udah deh, oke. Udah tuh kan. Akhirnya aku sama Fajar waktu itu warung udah tutup. Warung jam 12, jam 10 malam itu udah tutup. Terus bapak aku tuh ngajak aku pulang kan. Udah yuk pulang, besok sekolah. Pak, aku mau nginep di rumah Fajar aja. Aku pengen ngerjain tugas. Aku bilang kayak gitu. Jadi bapak aku pulang sendiri. Akhirnya aku sama Fajar berkeliaran gitu ntar malam. Nah, ibu sama bapaknya Fajar itu kan tidurnya di rumah, bukan tidur di warung. Jadi teman Fajar doang yang ngejagain warung gitu. Jadi kita bisa kemana-mana gitu ntar malam. Udah tuh kan, jam 11.40 aku langsung pergi sama Fajar. Padahal kita lagi ngantuk-ngantuknya. Tapi karena demi mengejutkan, memberikan kejutan dan memberikan suatu hal yang menarik, suatu hal yang sangat indah gitu kan. Aku sama Fajar malam-malam pergilah ke rumahnya dia.
Di rumahnya sepi, nggak ada suara apapun karena udah tengah malam. Aku di teras, Fajar nungguin di luar. Dia masih duduk aja di atas motor. Aku se-effort itu. Aku udah nyiapin semuanya. Terus kalian tahu apa yang terjadi? Pas aku ngeliat di jendela, Kak Aji itu lagi di surprisein juga sama keluarganya, sama bapak, ibu, sama kakaknya gitu. Disurprisein gitu. Selamat ulang tahun, anak ibu yang paling ibu sayang, kayak gitu-gitulah pokoknya. Di situ aku nangis. Aku nangis banget dan aku nggak tega untuk mengganggu kebahagiaan mereka. Aku diem aja duduk di terasnya dia sambil mendengarkan semua ucapan-ucapan baik yang diucapkan oleh orang tuanya. Dan itu tuh bener-bener kayak nggak aku dapetin dari siapapun gitu. Aku tuh pengen orang-orang di sekitar aku tuh bahagia dan senang ketika dekat sama aku. Sedangkan ketika aku sendiri tuh jarang banget dirayain gitu. Bahkan nggak pernah. Nah terus setelah itu tuh, selang beberapa menit setelah itu, aku ngeliat ada beberapa motor datang ke rumahnya Haji. Dan itu motor-motor teman-temannya dia. Dan mereka juga pada mau kasih kejutan. Aku refleks naruh kado yang tadi di belakang badan aku. Kue yang tadi aku bawa di tangan, aku taruh di belakang badan aku tuh kayak ngumpetin di belakang. Terus teman-temannya tuh nggak menghiraukan ada aku di situ. Kayak ya udah gitu, kayak menganggap aku nggak ada di situ. Mereka semuanya kayak happy birthday Aji kayak gitu. Pokoknya selamat ulang tahun Ji. Wah, sohib gue udah ulang tahun aja sekarang kayak gitu-gitu. Pokoknya mereka benar-benar kayak gitu. Aku berada di balik pintu dan aku nggak terlihat sama Kak Haji waktu itu. Lilinnya udah padam. Si Fajar waktu itu sedih tahu ngeliatin aku. Iya maksudnya sebenarnya aku tuh pengen aja gitu masuk pas ini ngasih kejutan juga buat Kak Haji gitu. Teman-temannya udah pada asik-asik banget kayak ayo dipotong kuenya, ayo ditiup lilinnya kayak gitu. Terus aku dengan sedihnya bilang ke Fajar, Jar, kasihin gak ya? Lalu gimana sih, katanya mau ngasihin kue buat si buat si Aji. Ya udah nanggung lah, ayo buruan, ini udah jam 12:30. Tapi buruan cepet sono. Aku beraniin diri kan. Kak Aji, selamat ulang tahun ya. Loh, kamu datang sama siapa dek? Sama Fajar. Fajar mana? Ada di luar. Kakak lagi rame ya, ada teman-teman ya. Aku cuman mau ngasih ini. Ini kadonya, ini kuenya. Selamat ulang tahun. Aku balik ya. Kamu nggak mampir dulu? Enggak. Udah nggak apa-apa. Udah malam soalnya besok sekolah. Selamat ulang tahun ya. Kamu buru-buru banget kenapa? Nggak apa-apa. Aku minta maaf ya. Aku telat. Aku tadi sebenarnya udah datang duluan. Tapi tadi aku lihat Kak Haji lagi sama keluarganya Kak Haji. Setelah itu teman-teman Kak Haji juga datang. Nggak apa-apa. Selamat ulang tahun. Dipakai ya. Ini hadiah buat aku, buat Kak Haji. Maaf kalau aku belum bisa ngasih yang terbaik. Makasih ya sayang. Maaf juga kalau misalkan aku selalu bikin Kak Haji marah. Maaf kalau misalkan aku belum bisa jadi pacar Kak Haji yang sempurna. Aku cuma bisa kasih ini. Dek, buruan lama banget sih. Lo ngomongin apaan? Iya bentar. Yaudah ya aku pulang, soalnya aku gak enak sama Fajar. Bye. Kuenya buat Kak Haji. Ya udah, kakak simpen ya. Buat besok kita makan berdua. Kakak bawa ke sekolahan. Terserah Kak Haji gak apa-apa. Hati-hati ya pulangnya. Iya kak. Dadah.
Bye.